Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan akhirnya kita juga punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang akan memandu tentunya kita nanti kepada kebahagiaan dunia dan puncaknya mendapatkan balasan di akhirat sana. Ini nikmat yang tidak terhingga tentunya, karena kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang harus atau yang boleh kita nikmati, dan juga mana yang tidak boleh. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah Allah pilih secara khusus untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya yang membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, juga agar kita memiliki panduan hidup tentunya yang sempurna, dan juga sebagai balas jasa setelah menghabiskan 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di Mekah semuanya dengan siksaan, gangguan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan kita tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmat kepada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua agama Allah, sehingga sebagai penganut agama Islam kita tidak butuh lagi tambahan. Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana mengamalkan sesuai dengan panduan beliau, maka insya Allah akan selamat tentunya. Baik, kita akan lanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita berada di bab-bab terakhirnya. Kita akan masuk insya Allah di kitab puasa, dan kitab puasa ini kurang lebih kitab yang terakhir di dalam jilid 2 ini, dan insya Allah kita akan pindah nanti di jilid 3. Maaf, ini kitab yang kedua sebelum terakhir ya. Nanti akan ada kitab 2 hari raya, tapi itu sedikit sekali, cuma beberapa lembar. Nanti insya Allah setelah itu kita akan pindah di jilid ketiganya, dan kitab puasa ini ada kurang lebih 22 bab di dalamnya. Kita akan mulai insya Allah melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib ini, dan kembali saya ingatkan, Sahih artinya yang benar, yang sudah ditelusuri hadis-hadisnya, dan yang menelusuri buku ini adalah Syekh Albani, seorang pakar hadis yang sudah masyhur. Penulis buku ini Al-Mundhiri rahimahumullah semuanya. Namun Al-Mundhiri masih mengangkat semua hadis, apakah itu sahih atau tidak, sehingga akhirnya ditelusuri oleh Syekh Albani, dan kita sekarang mempelajari hadis-hadis yang sudah disortir itu. Makanya dalam buku kita ini kita akan temukan ada bab-bab tertentu yang Syekh Albani menyatakan tidak mengangkat satupun hadis karena dianggap tidak sahih menurut penelusuran beliau. Jadi cuma ada judul babnya saja. Dan kita akan masuk ke kitab puasa. Bab pertamanya anjuran puasa secara umum dan keterangan tentang keutamaannya. Seperti biasa, salah satu cara kami dalam membedah buku, kita tidak tergesa-gesa menyelesaikannya, dan di saat ada judul baru kita akan coba jelaskan dulu. Judul ini membahas tentang masalah puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, sesuai dengan judul buku kita, Sahih, yang benar, At-Targhib, yaitu semua hadis-hadis yang memotivasi kita untuk mengerjakan ibadah. Diistilahkan dengan targhib, keutamaan-keutamaan. Jadi keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan zakat, itu namanya targhib. Dan juga At-Tarhib, tarhib artinya ancaman bagi pelaku dosa. Dan ini dua kunci seorang muslim bisa selalu istiqomah. Kalau dia ingin istiqamah atau konsisten menjalankan perintah Allah, maka dia membaca At-Targhib. Semua dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memotivasi dan menjanjikan balasan dari amal kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan satu ibadah,
usahakan jangan kerjakan kecuali sudah mengetahui apa yang kita dapatkan dari ibadah itu. Misalnya, mau rajin sholat, maka bacalah keutamaan sholat itu. Apa yang kita dapatkan, supaya kita selalu menjadikannya sebagai target apa yang dijanjikan itu. Dan itu pasti kita akan dapatkan nanti. Pengampunan dosa, peninggian derajat misalnya. Kemudian juga puasa, kemudian juga sedekah, kemudian juga haji dan umroh. Dan sekian banyak perintah-perintah agama. Dan tidak ada satupun perintah agama kecuali pasti diikutkan dengan targib atau janji positif di situ. Begitu juga dengan kalau seorang muslim masih memiliki pelanggaran agama atau ada hal-hal yang masih dia lalaikan, ya, maka dia membaca at-tarhib, ancaman. Misalnya ada orang masih suka bohong dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya dia tinggalkan bohong itu sementara itu haram? Maka dia membaca at-tarhib, ancaman bohong. Ya, kalau di buku kita ini pasti ada gitu bahasannya. Tapi kalau lagi misalnya sendirian dan mau ringkas, kita bisa membaca dari Google. Kita ketik Google misalnya ancaman berdusta. Nah, akan keluar banyak sekali artikel yang menyebutkan masalah itu. Kalau kita di YouTube atau di Instagram ingin cuplikan ceramah para ustadz kita akan temukan. Nah, ini nanti akan mendorong kita untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Jadi ini inti sebenarnya dari buku kita. Nah, judul kita tentang masalah puasa dan berisikan tentang masalah keutamaannya. Jadi kenapa kita harus puasa? Apa yang dijanjikan? Yang pertama mungkin yang perlu kita garis bawahi, puasa itu Bapak Ibu sekalian bukan penyiksaan. Tapi dia sebuah metode kesehatan yang Sang Pencipta sudah tentukan agar memang manusia bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada bejana, ya, tempat untuk menampung, ya, sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Jadi biasanya memang sumber penyakit itu semuanya dari masalah perut. Kita tidak bisa kontrol makanan dan minuman. Nah, datanglah metode puasa ini untuk mengontrol. Seperti misalnya bagi umat Islam, setiap pekan kita tahu ada puasa Senin dan Kamis. Berarti dari 7 hari itu, ada 2 hari dia istirahat, ya, dari makanan dan minuman, sehingga sisa-sisa makanan dan minuman di usus dia itu bisa dikeluarkan atau dimaksimalkan, dikelola oleh tubuh kita, ya, daripada dia menumpuk. Begitu kita tahu dalam 1 bulan kita punya puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 misalnya. Itu paling afdal. Kalau tidak bisa boleh tanggal berapa saja, misalnya 1, 2, 3, 7, 8, 9, terutama bagi ibu-ibu mungkin karena berhalangan. Misalnya rutinitas kita haid, misalnya pas kena dengan puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15. Nah, kita bisa pilih kira-kira sebelum haid atau sesudah haid. Intinya dalam 1 bulan berpuasa 3 hari. Ya, karena itu Nabi SAW nanti akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan semua, ya. Karena ini bab puasa cukup panjang lebar. Nanti akan dijelaskan keutamaan puasa Senin dan Kamis. Di antaranya waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda puasa Senin dan Kamis dan kenapa rutin dijaga? Kata Nabi SAW, karena pada hari itu amal-amal sedang dilaporkan kepada Allah dan aku ingin pada saat lagi dilaporkan aku sedang puasa. Begitu juga nanti akan kita lihat ada hadis Nabi SAW, yaitu keutamaan yang luar biasa. Siapa yang meninggal sementara dia lagi puasa, dijamin baginya surga. Baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Misalnya lagi puasa, misalnya habis duhur meninggal, tapi kita lagi puasa, itu dapat jaminan surga. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan banyak sekian keutamaan nanti akan kita pelajari. Ini contohnya. Puasa 3 hari setiap bulannya. Maka itu kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulan sama dengan pahalanya puasa setahun penuh misalnya. Nah, itu kan keutamaan tersendiri, ya. Dan itu kita seperti mengistirahatkan diri kita. Ada sebagian ulama yang cukup jauh membahas masalah ini, Allahu a'lam tentang kebenarannya, tapi membahas kalau di awal bulan biasanya darah manusia itu, ya, lebih rendah, di akhir bulan itu lebih tinggi, gitu kan? Biasanya di awal bulan itu orang lebih tenang, di akhir bulan itu lebih emosional. Di tengah-tengah bulan itu justru fase kebaikan. Disitulah kita dianjurkan puasa. Makanya puasanya tanggal 13, 14, 15. Dan bagi yang mau melaksanakan sunnah yang lain, bekam misalnya, kalau pernah dengar bekam, maka ada hadis yang menyebutkan kita disunnahkan bekamnya di tanggal 17, 19, ataupun 21. Nah, itu lebih sempurna kalau kita setelah puasa 3 hari, lalu kita terapi bekam itu. Ya, itu kan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan. Contohnya,
Kita juga punya puasa sebentar lagi ya, kita hari ini masuk tanggal 20 Zulqa'dah. 10 hari lagi kita akan masuk 1 Zulhijjah. Nah 1 Zulhijjah itu Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan puasa 9 hari. 1 sampai 9 Zulhijjah. Gitu kan. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih kalau Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha berpuasa 9 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan ini memang dalam hadis Bukhari disebutkan, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam ya'il ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh semuanya lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini 10 hari lagi Bapak Ibu masuk. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya, lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kan 10 terakhir Ramadan biasanya kita lebih gencet diri kita dan lebih semangat untuk ibadah karena ada Lailatul Qadar. Nah, 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya, karena Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajri demi subuh Idul Adha, kejarlah solat dan kurbannya, walayalin ashr dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Jadi ada 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam sebelum Idul Fitri, ada Lailatul Qadar 1 malam, ada juga 10 malam sebelum Idul Adha. Nah ini yang lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun termasuk Ramadan di mana semua jenis amal saleh yang Allah cintai, semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, jihad pun di jalan Allah, berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, mungkin kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, mungkin kesulitan kalau ingin buang air besar, buang air kecil kena di medan perang, setiap saat terancam, bisa ditangkap oleh musuh, bisa disiksa, bisa terbunuh. Itu juga belum bisa menyamai makna hadisnya, amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa menyamai amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Jadi 10 hari lagi dari sekarang, kalau Bapak Ibu cuma bilang subhanallah saja, itu lebih baik daripada jihad. Bersedekah 1.000 rupiah lebih baik daripada jihad. Ya. Kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai, kecuali seseorang yang keluar berperang membawa jiwanya, dia pergi berperang dan membawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid dan juga hartanya semua habis diinfakkan di medan perang, baru bisa menyamai pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, amal yang paling afdal adalah puasa. Oleh karena itu dianjurkan puasa 9 hari. Kenapa bukan 10 hari Ustaz? Karena tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Kita nggak boleh puasa di hari raya. Oleh karena itu Nabi puasa selama 9 hari. Nah, bagi yang tidak mampu puasa 9 hari, atau mungkin ada halangan, maka boleh berapa hari saja, 8 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari. Kalau juga betul-betul tidak bisa, jangan kehilangan tanggal 9-nya, hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, supaya tidak kehilangan keutamaan hari Arafah, mereka puasa. Kalau jemaah haji dianjurkan tidak. Karena hari Arafah ini hari yang sangat mulia, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kemudian juga kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Beliau juga mengatakan afdol doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada hari Arafah. Oleh karena itu Nabi SAW di Arafah itu dari mulai habis asar sampai terbenam matahari itu tidak menurunkan tangan beliau dari langit, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita dianjurkan puasa. Nah, puasanya kata Nabi SAW bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada juga puasa selanjutnya Tasu'a dan Ashura 9 dan 10 Muharram yang kata Nabi SAW bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Tapi yang ingin saya titik beratkan dalam pembukaan kita, puasa bukan siksaan, tapi sebuah metode kesehatan dan juga pahala yang melimpah yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Dan kalau Bapak Ibu selalu mengatakan, kan cuma sunnah, nanti aja. Pertanyaan sederhana, sampai kapan? Nanti seseorang akan menyesal di akhirat nanti walaupun dia sudah masuk ke dalam surga,
kalau ada peluang-peluang amal soleh yang bisa dia kerjakan tapi dia sia-siakan. Karena kalau dia kerjakan, nanti dia akan dapat itu. Dia akan dapat derajat yang lebih tinggi tapi tidak bisa lagi. Oleh karena itu jangan sia-siakan, setiap ada kesempatan lakukan itu. Nah caranya juga dalam rumah tangga kita ajak pasangan kita bersama-sama, ajak anak-anak bersama-sama supaya tidak sendirian. Jadi suasana berbuka bersama misalnya itu tetap ada ya, bisa dirasakan. Begitu juga dengan pahala mendapatkan membuka puasakan orang kita bisa selalu dapatkan. Doa mustajab bagi orang yang sedang puasa juga kita bisa raih dengan puasa-puasa sunnah ini. Jadi puasa ini bukan siksaan, tapi metode kesehatan. Dan juga memiliki keutamaan yang sangat besar yang akan kita pelajari insyaAllah dalam bab kita ini. Ini mukaddimahnya pembukaan tentang judul kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita belajar begini, kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gak penting dipraktikkan atau tidak, itu jangan. Ilmu itu akan ada berkahnya kalau dipraktikkan. Dan keputusan di tangan kita. Sebenarnya semua kita bisa lakukan. Walaupun sudah tua tetap bisa puasa. Cuman kadang-kadang kitanya yang selalu malas, selalu nunda-nunda, negosiasi sama syaitan kalau dibisikin ya udah ditunda. Ini sayang sekali. Ya. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kalau bukan karena menahan dahaga pada saat sedang puasa, maka aku tidak mau hidup sesaat pun di muka bumi ini. Jadi mereka betul-betul menikmati. Para salafus salih dari sahabat, dari tabi'in, mereka itu ada yang sudah tua, ada yang sampai 90 tahun masih puasa. Dan disuruh buka puasa, dia bilang dia mau. Karena dia justru berharap kalau dia meninggal di saat puasa, tiket surga akan didapatkan. Oleh karena itu coba kita sudah harus mulai terapkan. Ingat, peluang amal soleh yang kita sia-siakan tidak akan pernah bisa terulang. Nggak mungkin bisa terulang. Kalau tadi subuh ada orang yang tidak sempat sholat di masjid misalnya. Kemudian dia sekarang ikut pengajian dan dia baru dengar tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid misalnya. Nah, kemudian dia baru mau lakukan, udah nggak bisa. Nggak usah bicara masalah tadi subuh. Orang kalau masbuk 1 rakaat, dia telat nih karena kelalaian dia. Azan baru dia uduk. Harusnya uduk sebelum azan. Supaya nggak ketinggalan sholat qobliyah, nggak ketinggalan doa antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam misal. Kan biasa orang gitu tunggu azan dulu, ngobrol dulu, kemudian baru wudu, akhirnya kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah, masbuk 1 rakaat. Sekarang kalau dia masbuk 1 rakaat, tetap sah sholatnya, sah kalau misalnya dia penuhi syarat-syaratnya, wudu, tutup aurat, hadap kiblat dan segala macam. Tapi di buku amalnya, khusus sholat duhur pada saat itu yang akan dia diterima di hari kiamat, masbuk 1 rakaat. Dan beda pahala dia dengan orang yang ikut dari 1 rakaat pertama. Dan itu tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama. Saya ingin ikut supaya malaikat catat dari awal, sudah nggak bisa. Sekali luput. Ya. Bahkan ada sebagian tempat, Bapak Ibu sekalian itu, hanya berlaku keutamanya di waktu-waktu tertentu saja. Seperti musim haji misalnya. Disitulah Arafah, Mina, Muzdalifah akan punya makna. Karena di saat itu dianjurkan dalam syariat untuk datang. Kalau kita datang ke Mina, ke Arafah selain musim haji, nggak ada faidahnya, nggak ada keutamaannya. Hanya sekedar mengetahui, oh ini kemahnya jemaah haji misalnya. Kalau kita lagi umroh, biasa ada city tour begitu ya. Jadi dia cuma di waktu tertentu saja. Begitu juga dengan sholat misalnya mengejar bagi laki-laki saf pertama. Itu hanya berlaku dari mulai takbirnya imam, sampai salam. Yang hadir di saf awal dapat keutamaan lah. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah siapkan di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus merangkak, maka mereka akan merangkak. Nah, kalau orang itu saf awal hanya berlaku keutamanya di saat itu. Kalau imam sudah salam, ada orang di saf kedua masuk ke saf pertama, dia tidak dapat apa-apa. Itu waktunya terbatas. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Di saat kesempatan mata kita lagi lihat ada Al-Quran, buka walaupun cuma 2-3 ayat, itu kesempatan. Saat ada orang miskin datang, langsung sedekah, jangan ditunda. Saat ada kesempatan, ada penawaran umroh haji, langsung berangkat. Gak usah ditunda. Karena bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Mungkin kita wafat setelahnya. Ya kan? Kita nggak tahu. Maka tutup dengan amal-amal soleh. Jadi ingat, penyesalan akan datang terakhir nanti kalau kita selalu menunda. Karena saya sering bahas bab puasa ini, terutama puasa sunnah, jarang sekali yang mau kerjakan. Karena alasannya itu selalu sunnah. Baik sunnah juga perintah agama.
Sayang sekali kalau tidak dikerjakan. Sampai kapan kita selalu mengatakan sunnah, kan cuma sunnah dan tidak dikerjakan. Sayang sekali. Nah ini harusnya kita mulai menghidupkan diri ibadah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ini adalah ibadah yang sangat mulia. Baik, kita akan mulai hadis pertama dalam bab kita ini. Di bab pertama kita puasa, ada 1A di situ ya. Berarti akan ada juga 1B, bahkan ada 1C ya. Karena riwayatnya mirip-mirip di situ. Baik, saya akan bacakan 1A-nya, titik 2 di sebelahnya ada sahih, berarti dengan sanad sahih, urutan 978 dari awal belajar. Berarti yang mengikuti kajian kita ini, kurang lebih mungkin sudah 4 atau 5 tahun kita berjalan ini ya. Ini sudah belajar 978 hadis. Kalau nomor urut, kalau tanpa nomor urut, ini sudah 1000 lebih kita belajar. Karena kadang-kadang dalam satu seperti ini, nomor 1 ada 1A, 1B, 1C, kadang-kadang ada 3-4 riwayat. Belum yang kita tambahkan sebagai penjelasan gitu kan. Jadi sudah ribuan hadis ya. Semoga Allah berkahi tentunya. Baik, hadis pertama ini dengan sanad sahih, 1A-nya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibn Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. Terjemahannya, Allah Azza wa Jal, maksudnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, ini hadis qudsi, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya. Maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya. Di situ ada footnote nomor 1 ya. Kalau yang pegang bukunya, di bawah ada tulis yakni dia mendapatkan pahala terbatas. Sudah ditentukan kadarnya, kecuali puasa. Pahalanya tidak terbatas. Makna ini didukung oleh riwayat Muslim yang hadir sesudahnya dengan lafaz setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Jadi makna potongan ini, Allah Azza wa Jal berfirman, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya, maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya. Kecuali puasa. Puasa itu tidak ada batas. Pahalanya sangat luas. Ia adalah untukku. Kalau yang pegang bukunya perhatikan K-nya besar, berarti kata ganti Allah ya. Ia adalah untukku dan aku. A-nya juga besar karena Allah dan aku yang membalasnya langsung. Puasa itu perisai. Ya. Di situ junnah ya bahasa Arabnya. Lihat di bawah footnote, di bawah nomor 2 ada al-junnah dengan jim dibaca dhamma, maknanya pelindung. Termasuk dalam hal ini adalah al-majan atau perisai. Dan jin dinamakan jin karena tidak terlihat oleh mata. Puasa itu perisai karena ia adalah menahan diri dari hawa nafsu. Sementara neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai, sementara neraka diliputi dengan hawa nafsu. Ibnu Athir, ini salah satu ulama, menyebutkan dalam buku beliau An-Nihaya namanya, itu masih di bawah ya, di footnote nomor 2. Tanda kutip beliau berkata, puasa adalah perisai, yakni melindungi pelakunya dari nafsu yang dapat menyakitinya. Maksudnya nanti menjerumuskannya dalam dosa dan kena siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kembali menjelaskan atau membaca lagi terjemahannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, kalau lagi puasa, ini training yang harus dijaga. Janganlah berucap kata-kata kotor. Jangan mengumpat.
Jika ini juga bisa makna mengumpat atau sakhab ini berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak, marah-marah. Jika seseorang mencelahnya atau memeranginya, mengajaknya berperang, berkelahi, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Atau maknanya, aku sedang ikut program puasa, jadi aku tidak akan ribut dengan kamu. Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ini Nabi SAW bersumpah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Ya, ini jangan dibayangkan minyak kasturi yang seperti Bapak Ibu beli di Mekah atau di Madinah ya. Bukan itu yang dimaksud itu. Karena kadang-kadang banyak sekali kasturi, jenis kasturi banyak sekali orang jual parfumnya. Ya, sampai ada pernah jemaah beli terus, ini kasturi kok baunya begini gitu ya. Kesannya kok dijadikan contoh di sini bau kasturi dan bau yang dia temukan kurang sedap. Nah itu keliru ya. Ini kasturi, minyak kasturi yang sebenarnya yang sangat wangi ya. Dan memang karena orang puasa jarang ngomong, jarang minum atau tidak makan dan minum, maka ada bau mulutnya. Nah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bau mulutnya itu lebih wangi dari bau kasturi. Orang yang berpuasa kata Nabi SAW mempunyai dua kebahagiaan, yaitu jika berbuka dia berbahagia karena dahaganya hilang, laparnya hilang karena dia sudah bisa berbuka puasa. Dan ini yang akan kita nanti ya, insya Allah di akhirat, jika dia bertemu Tuhannya, ia juga berbahagia dengan balasan puasanya itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dia meninggalkan, kata Allah SWT, dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya demi aku. Karena dengan puasa orang nggak boleh makan, nggak boleh minum di waktu azan subuh sampai maghrib sebagaimana kita ketahui. Bahkan suami istri pun tidak boleh berhubungan biologis karena membatalkan puasa. Maka Allah menilai itu. Dia kata Allah meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya demi aku. Puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Dalam satu riwayat Imam Muslim berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana azzi bihi yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-saimi farhatan 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wa la khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Setiap amal anak cucu Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Lalu Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya demi aku. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dan Ibnu Khuzaimah, wa idza laqiyallaha azza wa jal fajazahu farih. Jika dia bertemu dengan Allah yang maha mulia dan maha tinggi nanti di hari kiamat, lalu dia besar D-nya, kata ganti Allah, dia membalasnya, maka dia pasti atau orang itu akan bahagia. Dalam kurung ada tulisan al-hadis, maksudnya potongan hadis yang baru tadi kita bacakan itu cukup panjang, tapi ini bagian yang dipotong oleh Al-Mundhiri untuk menjadi saksi bahasan kita. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dengan makna walaupun terjadi perbedaan lafaz di antara mereka. Nah ini hadis A1A-nya, ya. Kita akan bacakan dulu semuanya karena mirip sampai 1C-nya ya. 1B dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum yakul, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin, was-sawmu li wa ana azzi bihi,
was-shaumu junnatun minan nar wa la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaimun falyakul inni shaim. Sesungguhnya Rabb atau pencipta kalian telah berfirman, semua kebaikan dibalas 10 kali sampai 700 kali lipat. Salat, sedekah, apa saja amal soleh, tergantung kadar keikhlasan Bapak Ibu sekalian, antara 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Makin ikhlas, makin besar makin bagus secara kualitas dan kuantitasnya, kalau ada kuantitas dibolehkan, misalnya sedekah, dia makin ikhlas dan makin besar, maka tentu makin besar juga balasannya gitu. Dikatakan puasa itu, ya, semua akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Berarti puasa lebih besar daripada 700 kali lipat. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma minyak wangi kasturi jika seseorang di antara kalian dijahili oleh seseorang, dijahati oleh seseorang. Ya, pada saat sedang puasa, maka dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fahuwa li, wa ana ajzi bihi as-sawmu junnah, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, wa la khalufu famis sawmi atyabu indallah yawmal qiyamati min rihil misk. Lis-sawmi farhatan idza afraha fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi. Allah berfirman, semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa adalah perisai, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak wangi kasturi. Orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Nanti tolong digarisbawahi potongan hadits ini ya. Tentang bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, daripada bau minyak kasturi. Jadi jangan nanti lagi puasa, bau mulutnya nggak enak, tiup ke orang. Ini bau kasturi, nah itu salah. Itu bukan di dunia, balasannya di akhirat. Nanti akan orang yang puasa itu setiap kali ngomong sama orang lain, orang tahu, oh ini orang rajin puasa. Karena Allah kasih bau mulutnya, bau minyak wangi. Ya. Kemudian dikatakan orang yang puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu jika dia berbuka dan berbahagia, dia berbahagia dengan berbukanya, dan jika bertemu Rabbnya, dia akan berbahagia dengan pahala puasanya. 1C-nya, ini nomor urut yang terakhir dalam lafaz-lafaz yang mirip-mirip ini, dengan sanad sahih dari riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah juga, Rasulullah SAW bersabda, qala kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah illa as-siyam fahuwa li wa ana azzi bihi yada'u ta'amahu min ajli wa yada'u syarabahu min ajli wa yada'u lazzatahu min ajli wa yada'u zawjatahu min ajli wa la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk lis-shaimi farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Semua amal anak cucu Adam itu untuknya. Ya. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, ya untukku dan aku akan membalasnya. Karena dia meninggalkan makan demi aku, meninggalkan minum demi aku. Jadi di lafaz ini lebih diterinci. Ada demi akunya ya. Meninggalkan minum demi aku, meninggalkan kenikmatannya demi aku, meninggalkan hubungan dengan istrinya demi aku. Maksudnya biologis di sini. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan pada saat berbuka dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Rabb-nya. Kita langsung masuk dilangkahi tadi makna-makna daripada 3 potongan kosakata karena sudah kita bacakan terjemahannya. Langsung ditulisan Sufyan bin Uyainah, ini seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, berkata, waktu ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, kullu amal ibn Adam lahu illa shaum fa innahu li, setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia adalah untukku. Maka dia berkata, pada hari kiamat Allah menghisap hambanya
dia membayar kezaliman yang dilakukannya di dunia dari seluruh amalnya, sehingga ketika yang tersisa hanya puasa, maka Allah menanggung kezaliman yang tersisa dan memasukkannya ke dalam surga. Artinya menurut Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah satu keutamaan puasa nanti dia bisa menghapuskan dosa-dosa di timbangan amal. Lalu kata Syekh Albani, ini perkataan cukup aneh ya, karena ini ijtihad penjelasan dan banyak makna seputar ucapan ini. Bukan ini tempat perinciannya. Ini kata Syekh Albani, nanti kita paparkan itu ya. Telah hadir hadis Al-Harith Al-Ash'ari dan padanya wa amurukum bis-siyami wa mathalu dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surwatu misk kulluhum yuhibbu an yajida rihaha wa inna as-siyama atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan aku memerintahkan kalian semua berpuasa. Ini maksudnya hadis Nabi ya. Perumpamaan hal itu, maksudnya perumpamaan orang yang berpuasa adalah seperti seorang laki-laki bersama beberapa temannya. Dia membawa kantong minyak wangi kasturi. Semuanya ingin mendapatkan harumnya. Dan ketahuilah sesungguhnya puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Dalam kurung al-hadith berarti lafaz hadisnya masih panjang. Cuma ini diambil saksi bahasan. Yang terakhir di sini disebutkan dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Hanya saja ada lafaz juga di Tirmidzi, wa inna rihas shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Dan sungguhnya aroma orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Jadi kalau lafaz yang terakhir ini riwayat Tirmidzi, berarti orang puasa nanti hari kiamat bukan cuma mulutnya yang lebih wangi dari kasturi, tapi seluruh tubuhnya akan lebih wangi dari kasturi. Dan hadis ini dikatakan telah hadir selengkapnya dalam kitab solat di bab 36, maksudnya di bab solat yang lalu. Baik, kita akan jelaskan hadis-hadis ini dengan mengambil faedah dari hadis. Cukup banyak lafaz yang sudah kita baca, kita langsung saja mengambil faedahnya. Yang pertama ada istilah hadis qudsi. Ya. Jadi hadis itu ada hadis yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW tanpa menyebutkan nama Allah. Jadi misalnya Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat misalnya. Nabi langsung aja bicara gitu kan. Nah ada juga yang Nabi bilang, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Lalu beliau sampaikan. Nah ini dikenal dengan hadis qudsi. Ini juga bagian daripada hadis. Nah ini diantara hadis-hadis ini semua adalah hadis-hadis qudsi. Ya. Jadi dia bedanya sama Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak disebutkan Nabi bersabda, Allah menukil dari Tuhannya. Kalau Al-Quran langsung saja ya ayat-ayat Al-Quran. Walaupun memang Nabi Muhammad SAW menerimanya. Tapi kalau hadis qudsi beliau menyebutkan ya beliau bersabda lalu mengatakan Allah berfirman. Dan hadis qudsi tidak dicatat dalam Al-Quran. Makanya disebutkan dengan hadis. Nah untuk membedakan dengan hadis yang langsung Nabi sebutkan, maka dikatakan Allah berfirman. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya semua amal yang dikerjakan oleh setiap muslim akan ada balasannya. Jadi tidak ada amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan tidak ada balasan. Semua akan ada nilainya. Nah cuma tinggal bagaimana nanti nilainya itu bervariasi dan berbeda-beda sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi cara menjaga kualitasnya. Ikhlasnya kepada Allah SWT, kemudian menjaga kualitas ibadah yang sedang dia kerjakan, dan juga menjaga kuantitasnya. Jadi kalau 3 hal ini Bapak Ibu bisa jaga, maka bisa maksimal menerima pahalanya. Bisa maksimal menerima pahalanya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama keikhlasan. Tidak boleh ternodai ibadah kita dengan riya. Karena ingin pamer, ingin dipuji oleh orang. Ya. Itu pasti terlintas, tapi kita tepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diikutin ya. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya, kalau misalnya kita lagi sholat, ada bisikan syaitan, itu ada orang yang melihat kamu si fulan dan seterusnya, lalu dia sengaja mengikuti bisikan itu, dia perindah sholatnya karena si fulan, maka jadi riya. Itu sudah batal sholatnya. Ya. Tapi kalau sekedar bisikan dan dia tidak ikutin, selalu ada bisikan tapi tetap aja dia konsentrasi baca, maka tidak terganggu dia dengan riya itu. Karena riya itu adalah senjata pamungkasnya syaitan. Sekali kita riya, maka batalkan ibadah itu.
Nah kalau dia tidak berhasil buat kita riya, barulah dia buat kita itu lalai seperti mengkhayal dan seterusnya. Jadi sehingga mengurangi kadar pahalanya. Ya. Jadi beda pahalanya antara, ini kita masuk ke poin kedua. Yang pertama ikhlas dulu. Ya karena kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Dalam hadits Abu Daud, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Jadi selalu pondasinya itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga kualitasnya. Jadi mulai misalnya sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya full konsentrasi. Jadi kan, menjaga kualitasnya. Tidak membiarkan syaitan mencuri-curi pahala di situ. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, kita mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Huruf demi huruf kita harus tahu ada pahalanya. Jadi kita jangan sampai lalai. Kita ucapkan dengan lisan, dengarkan dengan kuping kita. Ya, kalau kita bisa renungi dan tadabburi dengan hati kita itu sangat baik. Setiap ayat, maka kita akan maksimal dapat pahala. Kapan kita sholat misalnya, atau contoh misalnya kita sholat berjamaah, imam baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin misalnya. Kita masih hadir, Ar-Rahmanir-Rahim, syaitan mulai bisikin, ingatin pekerjaan, ingatin janjian, ingatin kunci yang hilang, apalah. Terus mulai kita ikut terarus tuh. Kita nggak ingat lagi imam baca Maliki Yaumiddin, ya kana na'budu ya. Nanti imam sudah waladhdallin, amin, baru kita sadar. Gitu. Berarti ada pahala ayat yang luput, gitu kan. Walaupun sholat kita tetap sah. Nah di sini perbedaan kualitas nanti di situ akan berbeda kualitas ibadahnya orang gitu. Ya, sama sekarang ini orang mau haji misalnya, kan haji itu afdalnya menyempurnakan 6 hari kan, tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah tanggal 8 itu sunnah, tanggal 13 sunnah, hari tarwiyah sunnah, terakhir hari tasyrik sunnah. Nah banyak orang bilang kan cuman sunnah, jadi nggak diikutin. Ada orang juga enggak. Ini walaupun sudah kita kerjakan. Kayak kami di travel itu kami langsung harus tekankan. Tanggal 8 masuk di Tarwiyah. Udah mulai masuk di kemah. Udah niat haji. Tinggal di kemah. Enggak ada kembali ke hotel gitu. Rasulullah SAW di kemah, ya kita di kemah. Gitu. Sampai hari terakhir kita pulang. Hari tasyrik. Nah ini tentu beda secara kualitasnya. Gitu kan. Karena memang dia menyempurnakan gitu ya. Nah begitu juga dengan segala macam hal lah. Kalau misalnya ada orang puasa, kemudian dia menjaga kualitas puasanya dengan sama sekali tidak menonton hal-hal yang dilarang, tidak mendengar yang diharam, dengan orang yang masih menyelip-nyelipkan sambil puasa, sambil tonton misalnya, masih lihat aurat orang, masih segala macam, atau masih dengerin gosip, maka beda kualitasnya. Nah, di sini berbeda nanti dari sisi pendapatan pahalanya. Ya, itu dari sisi kualitasnya ya. Saya juga pernah jelaskan di bab sedekah, di jilid 1 waktu itu buku kita ini, beberapa waktu lalu, beda sekali pahalanya antara orang yang memang mengemas ibadahnya agar dapat maksimal pahala dengan orang yang tidak mengemasnya. Contoh, kalau ada orang, dia terbangun tengah malam, kemudian dia mau sholat malam, tiba-tiba bangun jam 3 misalnya, udah saya mau tahajud aja deh, lalu dia sholat. Lalu dia sholat apa adanya, dia pakai mukenanya yang sudah ada, mungkin kalau ibu-ibu ya, mungkin sudah 2 minggu belum dicuci, sebulan belum dicuci, oh kena masalah lah gitu. Ya, misal contoh, dia sholat apa adanya, baca surah yang juga yang dia teringat pada saat itu. Benarkah? Benar aja. Tapi akan beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur di malam hari, dia udah niat mau sholat malam. Dia udah niat memang ingin membaca surah ini sampai surah ini. Dia udah cuci mukenahnya, dia udah bubui minyak wangi, sejadahnya udah ditaruh dan sudah dikasih minyak wangi, memang sudah diatur. Kan beda secara kualitas kan gitu. Nah ini beda. Ini makanya pernah saya bilang, pengemasan terhadap ibadah agar meningkatkan kualitas ada ekstra pahala. Beda pahalanya orang yang kebetulan dia keluar tidak ada niat sedekah. Pas ada orang miskin minta, dia keluarin uang yang ada. Mau uang itu baru atau tua, gak ada masalah bagi dia. Yang penting dia sedekah. Bolehkah? Boleh. Tapi bahkan beda kualitasnya dengan orang, ibu dan bapak sebelum keluar rumah, memang udah siapin uang yang baru, yang belum disentuh oleh orang, ibu minta dari bank, minta uang baru itu, sisipkan di tas, ini memang ya 100 ribu atau 10 ribu atau 20 ribu baru ini untuk sedekah.
Jadi setiap kali kita ketemu orang, kita akan kasih. Ini baru niat saya sudah dapat pahala. Kalau dia alokasikan, maka kata Nabi SAW, siapa yang niat mengerjakan satu amal soleh akan dijatuhkan satu pahala lengkap. Yang mengerjakannya akan diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kita bedakan pengemasan itu. Nah semua itu perlu untuk kita lakukan. Sama dengan orang tiba hari Senin misalnya. Kalau puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh puasa walaupun kita tidak niat dari malam. Ya. Kalau puasa wajib kan kita harus niat dari malamnya ya. Dalam hati niatnya. Besok saya akan puasa Ramadan, udah cukup sebenarnya. Tapi kalau puasa sunnah, misal ibu dan bapak hari Senin memang belum sempat sarapan, gitu kan. Terus jam 8 pagi udah saya puasa aja deh. Misalnya suami juga lagi safar atau ya udah sekarang lagi nggak ada kegiatan juga, badan sehat udah puasa aja. Boleh nggak? Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Tiba-tiba kita niatin pada saat itu. Yang penting memang belum ada pembatal puasa ya. Belum makan, belum minum, belum biologis. Maka itu berarti dia boleh puasa. Kalau sunnah. Nah tapi akan beda pahalanya orang yang tiba-tiba niat puasa dengan orang yang dari tadi malam sudah niat puasa. Sehingga dia sahur. Sehingga memang dia sudah persiapkan dirinya untuk puasa. Nah ini secara kualitas. Itu semuanya sama. Beda antara orang yang memang sudah jadwalin saya dalam satu hari akan baca ayat Al-Quran 10 ayat, 100 ayat. Dengan orang yang kebetulan ada kesempatan baru dia baca. Kan itu semua begitu. Kita tarik ke semua jenis ibadah kita. Nah itu kualitas. Jadi yang pertama keikhlasan, yang kedua kualitas. Yang ketiga kuantitas. Nah kuantitas ini itu sangat erat hubungannya sama kualitas dan keikhlasan. Jumlahnya. Dan ini terbatas. Dia hanya bisa pada ibadah-ibadah yang boleh kita tingkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Tidak bisa semuanya ya. Kayak misalnya sholat asar 4 rakaat sudah tentukan, tidak boleh kita sholat 5. Kan itu contoh. Tapi kalau sedekah misalnya, karena sedekah tidak dipatok oleh Nabi SAW, oh harus sedekah setiap hari 10 juta misalnya. Enggak ada. Berapa saja. Boleh sedekah dengan uang, boleh dengan makanan, boleh dengan pakaian, bebas saja. Nah, di sini secara kuantitas, beda antara orang yang bersedekah 1.000 rupiah dengan 100.000 rupiah misalnya. Kan beda. Dan boleh dia perbanyak gitu ya. Maka ini sangat erat hubungannya antara kuantitas dengan kualitas. Karena kalau kualitasnya tetap tidak pas atau tidak ikhlas, maka secara kuantitas tidak bermakna. Jadi walaupun kita keluarkan banyak makanan dan uang, tapi tidak ikhlas, yang nggak diterima. Kan begitu. Jadi ini berpengaruh pada 2 poin sebelumnya gitu. Nah secara kuantitas selama Allah berikan kesempatan kita untuk memberikan lebih banyak aja. Ya kan? Misal contoh kita ada orang miskin, kita mau sedekah. Opsinya adalah kebetulan di tas kita ada uang 5.000, ada 10.000, ada 100.000. Ya udah ini kejar kuantitas terbaiknya, keluarkan yang 100.000-nya. Walaupun setan kadang-kadang nego sama kita itu ya. Dibisikin tuh, itu kan masih mampu, itu masih muda, mungkin anak pinjaman apa sekali. Jangan diikutin. Semua bisikan yang membuat kita meninggalkan ibadah atau mengurangi kadar daripada apa yang akan kita lakukan dari ibadah secara kuantitas itu berarti dari syaitan. Jangan diikutin. Jadi kan, bangun tengah malam, kita sudah niat mau sholat 11 rakaat. Tiba-tiba syaitan buat kita ngantuk, udah 2 rakaat aja deh. Nah, dipangkas gitu. Jangan negosiasi, tetap aja lakukan. Ya. Nah ini faedah kedua daripada hadis itu sendiri ya. Kalau kita harus bisa memperhatikan ibadah kita dengan 3 poin tadi. Menjaga keikhlasan, kemudian juga menjaga kualitasnya dan menjaga kuantitasnya. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah keutamaan ibadah puasa sendiri. Keutamaan ibadah puasa sendiri bahwasanya dia lebih besar daripada balasannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah tadi di pembukaan sudah saya bilang harusnya memperhatikan tentang masalah puasa ini, termasuk puasa-puasa sunnahnya. Kemudian di sini disebutkan juga dalam hadis tentang alasan kenapa puasa itu lebih besar pahalanya. Karena diikuti dengan meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, ya, kita hanya meninggalkan makan dan minum di waktu itu saja kan. Selepas salam kita boleh makan dan minum, kan gitu. Tidak ada masalah. Kita kalau
zakat sambil kita makan bagiin zakat nggak ada masalah. Kan gitu. Orang lagi haji sambil dia makan, sambil dia minum, tidak ada masalah. Di Arafah, di Mina boleh orang makan dan minum. Tapi kalau puasa nggak bisa. Dia harus tahan diri dari azan subuh sampai azan maghrib. Dan ini tidak mungkin orang mau kerjakan kecuali memang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nilai itu. Ya, Allah itu zat yang maha pemurah, ya, dan memang maha menilai atau memberikan balasan yang lebih besar daripada perbuatan hambanya itu sendiri. Disilakan dengan salah satu sifat Allah syakur. Ya. Zat yang betul-betul tahu menilai balasan terhadap kebaikan hamba-hambanya. Di sini disebutkan dia meninggalkan semua itu karena aku. Gitu. Ini faedah yang ketiga dari hadis. Ya. Maaf, ini faedah keempat berarti. Masih faedah ketiga dari hadis tentang keutamaan puasa dan sebabnya dia lebih afdal. Ya. Faedah keempat dari hadis adanya anjuran atau adanya penyebutan di hadis pertama kalau puasa itu akan jadi perisai dari api neraka. Nah, digunakan bahasa junna atau jinna itu berarti perisai. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain tadi tidak disebutkan di sini, tapi dari riwayat yang lain pernah kami dapatkan kejunnati ahadikum minal qital. Jadi puasa itu perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang dari kalian pada saat dia gunakan di medan perang. Ya. Biasa zaman dulu orang kalau berperang itu karena mereka pakai pedang, ya, pakai tombak, pakai anak panah. Kalau sekarang kan orang umumnya tidak pakai perisai karena sudah pakai senjata mutakhir, ya. Kalau zaman dulu itu ada pasti besi kotak atau bulat yang selalu dipegang. Bisa di tangan kiri, tangan kanan untuk menangkis serangan-serangan musuh. Dan biasanya terbuat dari besi. Nah, digunakanlah istilah itu. Perisai dari api neraka. Nah, umumnya perisai itu menyelamatkan dari serangan musuh. Nah, dibahasakan begini maksudnya supaya orang faham. Kalau puasa itu sangat kuat menyelamatkan dari api neraka. Sangat kuat menyelamatkan dari api neraka. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan makna ini. Ini faedah keempat dari hadis bahwasanya puasa adalah perisai dari api neraka. Faedah kelima dari hadis adanya anjuran agar orang yang berpuasa mengikuti training. Ini terapi sebenarnya itu training, ya, untuk meninggalkan sifat-sifat buruk, terutama, ya, disebutkan di sini tentang masalah pengucapan rafath. Rafath itu kalau kita mau lebih khusus maknanya adalah kata-kata syahwat atau yang mengarah ke sana yang diucapkan kepada selain pasangan halal. Kan kita kalau sama suami atau sama istri kan mau panggil sayang, mau rindu, mau ngajak dengan bahasa-bahasa apapun mengarah biologis boleh. Bahkan itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Nah, kalau diarahkan kepada selain pasangan halal ini namanya rafath. Nah, tidak boleh, gitu kan. Jadi kita harus bisa mengontrol itu bahasa-bahasa supaya jangan di kosakata ini dan yang menjurus ke sana itu digunakan kepada selain pasangan halal kita. Itu disediakan rafath. Nah, selama puasa kita dilatih untuk itu. Kayak kemarin Ramadan sebulan penuh kita nggak boleh tuh ucapin, ya, supaya kita terbiasa tidak ucapin lagi. Begitu juga dengan orang yang sedang haji, ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, kalau tidak salah di ayat 197 tentang masalah, ya, kalau orang haji itu fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada rafath, ucapan kata-kata syahwat, ya, kepada selain pasangan halal. Bahkan kalau lagi pakai ihram sama istri sama suami pun tidak boleh sayang-sayangan dulu. Boleh gandengan, tapi kalimat-kalimat syahwat nggak boleh sampai selesai ihram. Apalagi kepada selain pasangan halal. Kadang-kadang ada orang umroh haji malah melakukan kemaksiatan seperti ini. Semoga Allah maafkan kalau orang pernah lakukan, tapi setelah tahu nggak boleh lagi dilakukan. Tidak boleh juga dalam haji fusuk. Fusuk itu semua perbuatan kriminal atau perbuatan dosa, apapun sifatnya. Ghibah, fitnah, mukul, apa saja. Ya, jadi jangan sampai kita lagi umroh atau haji masih gosipin orang, gitu kan. Masih cerita ini dan itu. Memang itu dilarang, nggak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh jidal, berdebat-debat, berantem, ya, nggak boleh. Nah, ini dua ibadah besar, haji dan puasa. Dua-duanya kita dianjurkan untuk menjaga itu. Dua-duanya kita dianjurkan untuk menjaga dan dikontrol kita, diterapi supaya kita jangan melakukan itu. Bahkan di sini dikatakan tidak boleh rafath. Tidak boleh sahab. Sahab itu teriak-teriak. Ya, jadi memang orang muslim itu selalu santun aja. Intonasi suaranya ada batasnya. Ya.
para sahabat itu menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW sampai mereka itu mengatakan Nabi SAW lebih pemalu daripada anak gadis yang dipingit di rumah. Kalau beliau ngomong-ngomong dengan sangat santun, Nabi SAW itu cuma mengangkat intonasi suara di dua tempat. Pada saat beliau sedang ceramah, ya, mengingatkan umat tentang bahayanya siksa Allah, segala macam, di situ beliau khutbah dikatakan dengan suara yang keras sampai mata beliau memerah. Atau sedang membakar semangat pasukan perang. Selain daripada ini semuanya kelembutan dan kesantunan. Semuanya. Sampai orang yang paling mengenal sosok suami adalah istrinya. Ditanya kepada Aisyah oleh beberapa sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Kita semua yang sudah interaksi sama pasangan tahu bagaimana muamalahnya dia. Maka Aisyah cuma mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Kalau mau tahu Nabi, seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Dengan santun, dengan baik gitu. Ya. Jadi beliau selalu mendahulukan untuk tidak teriak-teriak, tidak marah. Dan ini yang menyebabkan waktu Nabi SAW meninggal, itu cuma ada 15 atau 17 lembar rambut putih di kepalanya. Ya, tidak lebih daripada itu. Padahal umurnya 63 tahun. Kita sekarang 30-40 tahun sudah ubanan. Karena marah terus, emosional. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Ini untuk apa? Apa yang kadang-kadang tersinggung pada hal yang tidak penting. Marah pada hal yang tidak penting. Kenapa? Penyebab stroke darah tinggi itu. Ini. Penyebab ketuaan dini juga itu. Kenapa kita nggak santai aja gitu? Biasa. Salah kita minta maaf, perbaikin, kita benar, kita maafkan orang lain, clear. Gitu kan? Jadi nggak perlu menjadi pendendam, nggak perlu menjadi orang yang emosional. Dan orang kalau melatih ini, membiasakan dirinya untuk selalu emosi, nanti dia akan emosi walaupun dengan dirinya sendiri. Marah dengan sendalnya. Ya. Sendalnya dia mau pakai nggak masuk kakinya, marah. Mungkin pintu rumahnya ditiup angin, marah dengan angin dan pintu. Kan gitu. Jadi aneh. Jadi merusak diri sendiri. Makanya seorang anak muda datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Supaya saya bahagia dunia akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan kau emosional. Termasuk emosi itu apa? Intonasi suara yang besar, mata yang melotot. Untuk apa? Tegang semua urat-uratnya. Kadang-kadang padahal yang tidak perlu. Ya. Bermula kalau kayak ibu-ibu dari anak-anak kecil. Tidak usah emosi dengan anak-anak itu. Tidak ada manfaatnya. Mereka nggak paham. Mereka saatnya belajar. Gitu kan. Ingatkan dengan baik, rangkul dengan santun. Gitu kan. Itu jauh lebih baik. Dibandingkan kadang-kadang kalau kita dengar anak-anak kecil itu bicara. Kalau saling ngobrol, ibumu bagaimana? Oh, ibuku serem. Ya. Ibuku itu begini dan begitu. Karena sedikit-sedikit melotot, sedikit-sedikit marah. Ada juga anak-anak karena ibunya sangat baik. Dan dia, oh ibuku tuh baik sekali. Sayang loh sama aku. Kayak gitu. Nah ini poin-poin penting. Saya pernah sama istri ditulisin kertas sama anak, terus mereka tuh tulis inisiatif sendiri gitu. Ya, terima kasih sayang kepada Abati dan Umi karena selama ini sudah sabar kepada kami walaupun kami itu nakal, walaupun kami itu aktif. Karena kita memang tidak menggunakan tangan, tidak usah pakai marah-marah gitu kan. Tentu kita bukan tidak boleh marah sama anak kalau sudah melampaui batas, karena kita boleh dalam hadis kan boleh menegurnya dengan tegas kalau sudah tidak sholat misalnya dan seterusnya. Tapi jangan tuh menjadi sebuah pola, gitu kan. Nah Ramadan atau puasa ini mengajarkan kita untuk itu. Karena bahasa sakhab ini itu adalah emosi sebenarnya. Ini termasuk adab yang harus dijaga, gitu kan. Dan kalau dia diajak bertengkar oleh orang, dia mengatakan saya sedang puasa. Maksudnya saya sedang ikut program puasa. Saya nggak akan ribut sama kamu gitu. Dan sudah pernah kami sampaikan sebenarnya, mungkin kurang santun kalau saya bilang saya ajarkan ya, tapi kami pernah sampaikan, kalau ada orang ajak bapak ibu bertengkar, tinggalkan saja dia. Tidak usah dilayani. Oh kamu pengecut, kamu begini. Iya sudah nggak apa-apa, tinggalin. Nanti selesai sendiri tuh. Daripada kita ikutin. Kalau kita ikutin orang yang sedang emosi, kita juga kepancing emosi. Kalaupun kita benar, nanti bisa jadi salah. Kan gitu. Makanya Nabi SAW itu dalam hadisnya luar biasa mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang benar atau diam saja. Lebih banyak diam lebih bagus. Apalagi kalau dalam kondisi emosi lagi naik, itu diam aja. Karena tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kadang-kadang ada orang karena mengikuti emosinya, tadinya dia benar jadi salah dia. Kan gitu, itu jadi masalah ya. Ini luar biasa training dari masa puasa itu.
Jadi bahkan kita disuruh, enggak, saya lagi puasa, saya enggak mau ribut, saya enggak mau bertengkar. Sebenarnya itu training supaya kita terapkan nanti selepas puasa, baik puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Faedah selanjutnya, ya, ini faedah yang kelima kalau tidak salah tadi ya. Jadi faedah pertama tadi tentang hadis qudsi, faedah yang kedua tentang amal soleh itu harus 3 syarat tadi, ikhlas, ya, kemudian menjaga kualitas dan kuantitasnya, kemudian yang ketiga adalah keutamaan puasa dan sebab kenapa dia memiliki keutamaan karena meninggalkan syahwat, makanan minuman karena Allah. Yang keempat tadi tentang masalah puasa menjadi perisai, ya, dari api neraka. Yang kelima adanya adab-adab dalam berpuasa. Nah ini tadi yang kelima, yaitu tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Tentu kalau sama pasangan suami istri nggak masalah, ya. Kalau selain pasangan suami istri nggak boleh. Kemudian tidak boleh marah-marah. Dan kalau dia sedang diajak bertengkar atau ribut, dia mengatakan saya sedang ikut program puasa, saya nggak mau ikut-ikutan. Baik, yang keenam, adanya janji dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kalau bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih baik daripada bau kasturi. Nah, tadi saya sempat ingatkan, tolong digaris bawahi tadi ya. Salah satu lafaz di situ disebutkan, yaitu di lafaz ya yang lafaz terakhir di 1B. Ya, di halaman 312 tuh di atas kan. Kalau di situ ada tambahan yang memberikan langsung penjelasan kepada kita, kalau bau mulut yang dimaksud sini adalah lebih wangi dari kasturi di hari kiamat nanti. Ya. Jadi nggak usah sengaja tiup-tiup orang, padahal lagi bau mulutnya, karena mengatakan dalam hadis lebih wangi dari kasturi, ya bukan begitu. Ya. Dan di sini perlu saya tambahkan, kalau ada yang bertanya, Ustadz kalau lagi puasa boleh nggak kita pakai mouthwash, sikat gigi? Boleh. Bukan tidak boleh. Juga kita kena puasa biarin dari pagi sampai malam, sampai maghrib kita nggak sikat gigi, nggak kumur-kumur. Karena ada larangan kan yang membatalkan itu kalau masuk ke dalam, gitu kan? Kalau tidak nggak ada masalah. Gitu. Jadi tetap boleh saja kita membersihkan ya. Karena Nabi SAW tetap bersiwak walaupun beliau sedang puasa, ya, berarti menggunakan atau membersihkan gigi gitu. Nah ini termasuk yang kita ambil faedah yang keenam tentang masalah orang yang puasa di hari kiamat nanti lebih wangi mulutnya dari bau kasturi. Pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil atau faedahnya adalah tentang orang yang puasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kalau kegembiraan pertama kita sudah tahulah semua, karena kita pada saat lagi haus puasa, pas azan maghrib kita buka puasa ya sudah pasti enak gitu, nikmat ya. Nah kenikmatan itu akan lebih sempurna nanti dengan kenikmatan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kaget nanti melihat begitu besarnya balasan puasa. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan andai saja pahala puasa itu dilihat nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang telah telah melakukan puasa, melaksanakan puasa di dunia ini, mereka lihat besarnya pahala itu, maka mereka berharap sepanjang tahun, sepanjang hidup mereka puasa terus. Karena besarnya pahalanya gitu. Ya, cuma memang Allah masih rahasiakan semua itu sebagai bentuk ujian kepada hamba siapa yang patuh dan siapa yang tidak patuh. Ya, intinya sebenarnya kita harus bisa menjaga ya pahala tersebut. Jadi sebagaimana kita gembira sekali dari pada saat sedang buka puasa, begitu juga pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira lagi. Dan selalu ingat tadi apa yang saya bilang Bapak Ibu sekalian ya. Ingat peluang amal soleh kalau sudah lewat tidak bisa terulang. Jadi jangan disia-siakan. Mumpung ada kesempatan kerjakan. Ya, mungkin ada kesempatan dikerjakan ya. Ini faedah-faedah insyaallah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.